Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam proses pembelajaran luring atau luar jaringan. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Saya berikan yel-yel. Jadi kalau saya bilang SMK, Anda jawab bisa. Yang kedua SMK kompeten. Coba kita orang coba ya. SMK bisa. SMK kompeten. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah hadir semua? Ya, terima kasih. Oke. Dalam pembelajaran ini Bapak akan memberikan sebuah metafora atau pemisalan pada aplikasi cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Oke. Jadi ini orang ngapain ini? Ini orang menakar beras. Yang kedua, ketiga, keempat, menekan atau memasak ya. Jadi dari langkah-langkah ini, apakah boleh dia bertukar? Tidak. Boleh. Apakah memasak dulu baru mencuci? Tidak. Apakah menakar dulu baru menakar air dengan beras baru menekan ini? Tidak kan? Jadi ini harus perlu ada langkah-langkah atau siklus. Misalnya kalau apa? Kalau mau masak nasi itu pertama ukur dulu, ditakar dulu, kedua dicuci, ketiga diukur airnya dengan berasnya, ketiga baru dimasukkan di rice cooker, terus ditekan memasak atau cook ya. Jadi pada motor 2 tak atau 4 tak juga harus seperti itu. Jadi di sini ada menakar beras, mencuci beras, mengukur air dan beras, serta memasak. 4 langkah-langkah ini yang dinamakan dengan siklus memasak. Yaitu tadi sudah. Jadi begitupun dengan motor. Kenapa dikatakan dengan motor 2 tak atau 4 tak? Berarti kalau 2 tak itu ada 2 langkah, 4 tak itu ada 4 langkah. Selain 2 tak dan 4 langkah yang sekarang ini yang saya belum tahu itu belum ada. Yang ada baru 2 tak dan 4 tak. Oke. Lanjut. Inilah kompetensi dasar pada pembelajaran cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Lanjut. Yang ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini dengan ranah pengetahuan. Dan yang ini adalah tujuan pembelajaran kita dengan ranah keterampilan. Adapun teknik penilaian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama pengamatan sikap, yang kedua tes tertulis, yang ketiga uji kinerja. Jadi ada sikap, ada pengetahuan atau tes tertulis dengan ada uji praktek atau uji kinerja. Yang berikut silakan duduk sesuai dengan kelompok Anda. Dan ini sudah kelompoknya ya? Oke. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pelajaran yang baru yang kali ini kita belajar tentang cara kerja motor 4 tak, sebelumnya kita mereview pembelajaran yang telah kita lalui kemarin, yaitu mesin konversi energi dan klasifikasi model-model mesin atau model engine. Pasti masih ada yang ingat kan? Oke, terima kasih. Yang berikut cakupan materi kita pada pagi hari ini yaitu pertama menguraikan pengertian materi motor 4 tak dan 2 tak. Yang kedua merinci bagian komponen motor 2 tak dan 4
4 tak. Yang ketiga, menganalisis cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Yang berikut, ini ada sebuah masalah. Pertanyaannya, mesin atau motor? Mesin atau motor? Kalau itu motor yang bagaimana? Siapa yang tahu itu motor? Silakan. Siapa yang tahu apa itu motor? Motor adalah alat transportasi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada? Motor adalah alat transportasi. Kalau mesin, pernah lihat mesin? Pernah? Pernah lihat mesin atau tidak? Pernah. Pernah lihat motor? Pernah. Linton, mesin adalah Alat untuk menjalankan motor. mesin adalah alat untuk menjalankan motor. Sementara motor adalah Alat transportasi. alat transportasi. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. kalau mesin itu seperti mesin yang dijalankan oleh listrik. Kalau motor itu dijalankan oleh bahan bakar. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang sangka lagi? Tidak ada? Kita melihat. Mari kita lihat bersama. Ini ada sebuah perangkat atau unit yang saya bagi dua. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Dari gambar yang Anda amati ini, yang mana yang mesin, yang mana yang motor? Atau tidak ada kedua-duanya? Ada Pak. Silakan. Saya Pak. Nah, silakan. Kalau mesin itu seperti mesin cuci yang dijalankan oleh energi listrik. Ini. Ya. Kalau motor itu seperti mesin cat, seperti ginting atau mesin 2 tak atau 4 tak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mengertikan yang mana itu mesin, yang mana itu motor. Jadi ini saya gambarkan, saya tampilkan. Ada dua gambar, ada yang gambar bagian atas, ada sebuah perangkat di sepeda motor, dua. Ada yang di perahu atau mesin giling, ada diesel ya. Yang di sini ada mesin parut kelapa, mesin jahit, mesin bor, dan mesin cuci. Oke. Memang agak membingungkan. Jadi, supaya Anda tahu dari gambar yang saya tampilkan di atas, yang termasuk motor adalah yang di atas ini. Sementara yang mesin yang ini. Di atas tidak boleh dikatakan sebuah mesin. Dan di bawah juga tidak boleh dikatakan sebuah motor. Motor tetap motor, mesin tetap mesin. Jadi jangan dicampur adukan antara motor dengan mesin. Jadi mari kita lihat pengertiannya bersama. Apa itu mesin? Silakan, Clinton. Mesin adalah sebuah unit atau alat atau perangkat yang berfungsi menghasilkan suatu produk, barang untuk merubah sesuatu, bukan menghasilkan tenaga. Bukan menghasilkan tenaga. Dia bekerja tapi harus ada suntikan tenaga dari luar. Contohnya mesin bor bisa berputar jika dicolok di listrik. Mesin cuci dia bisa mencuci jika dicolok di listrik. Apalagi tadi? Mesin jahit dia bisa menjahit jika digerakkan dengan kaki. Sumber tenaganya dari mana? Dari manusia, atau kalau yang sudah pakai motor listrik itu dicolok ke listrik. Itu yang dinamakan dengan mesin. Jadi rubah mindset atau cara berpikir bahwa itu mesin dengan motor itu berbeda. Oke? Lanjut. Kalau motor baca. Motor adalah sebuah unit atau alat perangkat yang berfungsi menghasilkan tenaga atau
atau usaha untuk disalurkan ke perangkat lain digunakan untuk dirinya sendiri. Oke. Jadi ini motor ya. Motor ini setelah dihidupkan tanpa bantuan dari luar, dia bisa hidup atau bergerak. Bahkan dia bisa disalurkan ke perangkat lain, bisa menggerakkan perahu, bisa menggerakkan dinamo listrik supaya menghasilkan listrik, tenaga listrik. Jadi motor adalah sebuah perangkat atau unit atau alat yang berfungsi menghasilkan tenaga untuk disalurkan ke perangkat lain atau digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi tanpa bantuan dari luar. Kalau mesin, dia bisa bekerja jika ada suntikan atau tenaga dari luar. Tapi kalau motor, itu dia dapat bekerja dengan dirinya sendiri dan dapat memberikan tenaganya kepada perangkat yang lain. Itu namanya motor. Yang berikut, kita sudah mulai masuk pada esensi dari cara kerja motor. Sekarang di sini ada yang terlihat ada motor RX King, kurang lebih 2 tak. Ada ini CBR atau Vixen nih kalau tidak salah. Di sini sudah terlihat berasap dan tidak berasap. Dia bingung. Ada 2 motor, sepeda motor maksudnya ya. Ada 2 sepeda motor, ada yang berasap, ada yang tidak. Kita melihat ke belakang lagi. Masalahnya di sini ini yang berasap diisi oli samping. Sementara untuk yang 4 tak itu diisi dengan oli bak atau oli mesin. Ini pertanyaannya siapa yang bisa jawab ini? Kenapa di 2 tak berasap? Kenapa di 4 tak tidak berasap? Ya, silakan. Karena kalau di 2 tak dia memakai oli samping untuk melumasi silinder. Oke, di 4 tak? Di 4 tak dia cuma di dalam mesin, dia terbagi dia. Oke, jadi dalam hal ini 2 tak oli sampingnya itu ikut terbakar sehingga motor itu berasap. Sementara untuk di motor 4 tak, kenapa tidak berasap? Karena olinya tidak ikut terbakar. Oke, silakan amati motor yang ada di sini. Ada RX King, ada F1 ZR, ada Satria 2 tak, ada Ninja. Di bawah ada Versa atau Mega Pro kalau tidak salah ini, ada Mio, ada Beat, ada Jupiter MX. Dari kedua gambar ini yang di atas dengan di bawah. Yang di atas apa? Motor 2 tak. Yang di bawah? Oke. Sekarang ada pertanyaannya, apa itu motor 2 tak atau 2 langkah atau 2 siklus, dan apa itu motor 4 langkah atau 4 tak atau 4 siklus? Saya Pak. Nah, silakan. Kalau motor 2 tak itu mempunyai 2 langkah. 2 langkah. Kalau 4 tak itu 4 langkah. Langkahnya itu seperti langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang dengan usaha. Oke, ada yang lain? Yang pastinya kalau 2 langkah, yang pastinya cuma 2 langkah atau 2 tak. Kalau 4 langkah berarti mempunyai 4 langkah. Seperti tadi metafora yang di belakang ada langkah-langkahnya. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita bahwa benar motor 4 langkah itu ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan terakhir langkah buang. Dan ini tidak boleh ditukar-tukar, dan ini cuma 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Paham? Oke. Coba yang di ujung sana, apa itu motor 2 tak atau 2 langkah? Motor 2 tak adalah sebuah bentuk dari mesin pembakaran dalam yang di dalam terdapat sistem siklus atau tak atau langkah pembakaran yang terbagi sebanyak 2 langkah, piston naik turun dan 1 kali putaran kruk as. Oke, coba tolong tepuk tangan. Dari tadi belum pernah tepuk tangan. Jadi sebuah motor 2 tak itu bekerja Ya. yang terjadi pada dalam apa namanya? Yang terjadi pada ruang bakar itu namanya motor pembakaran dalam. Kan dia terbakar di sini kan? Iya. Berarti di dalam. Jadi namanya motor pembakaran
dalam, yang siklusannya membutuhkan 2 kali piston naik dan turun. Karena cuma dua langkah, cuma naik dengan turun. 1, 2, 2 langkah. Oke? Ya. Yang ketiga, mana Tasman? Baca. Motor 4 tak adalah sebuah bentuk dari mesin perbakaran dalam yang di dalam terdapat sistem siklus dan tak langkah. Pembakaran sebanyak 4 langkah, naik turun, piston 2 kali putaran kruk as dan 1 kali putaran noken as. Oke, seperti tadi di 2 tak itu cuma membutuhkan 2 kali Putaran kertas. 2 kali langkah piston naik dan turun, membutuhkan 1 kali putaran krek as. Sementara untuk 4 langkah membutuhkan berapa kali? 2 kali putaran krek as, 4 kali turun naik piston, 2 kali putaran noken as. Jadi pertama dari atas titik mati atas menuju titik mati bawah itu langkah isa. Dari bawah dia naik ke atas itu langkah kompresi. Dari atas dia turun ke bawah lagi namanya langkah usaha. Dari bawah dia ke atas namanya langkah buang. Ada 4 siklus pada motor 4 tak. Dari dia naik, dari dia di atas dia turun itu setengah putaran krek as. Dia naik lagi setengah putaran. Seberapa? 1. Dia turun lagi setengah. 1 setengah. Dia naik lagi setengah. Jadi 2 putaran krek as. Bagaimana kok? Kenapa di krek asnya 2 putaran, di noken asnya cuma 1 kali putaran? Karena gear noken as itu lebih besar daripada gear krek as. Jadi kalau krek as berputar 1 kali, berarti noken as berputar setengah. Kalau krek as berputar 2 kali, maka noken as berputar 1 kali. Kenapa begitu? Karena noken as punya gear itu lebih besar daripada krek as. Saya ulangi, gear noken as itu lebih besar dibandingkan gear krek as. Sehingga kalau krek as berputar 1 kali, maka noken as cuma setengah. Kalau krek as berputar 2 kali, maka noken as berputar 1 kali. Oke. Yang berikut, inilah komponen-komponen utama pada sepeda motor, baik yang 2 tak maupun 4 tak. Jadi dari komponen ini kita bisa bedakan yang mana 2 tak, yang mana 4 tak. Dari model blok silinder, apakah sama atau tidak 2 tak sama 4 tak? Sama atau tidak? 2 tak, 4 tak, sama beda? Beda. Pertama, bedanya dari konstruksi lubang knalpot di 2 tak itu di blok, di 4 tak tidak ada. Yang berikut, ada lubang di sini selain lubang baut yang 4, ini ada lubang 2 di samping sisi kiri dan kanan, namanya saluran bilas. Sementara di 4 tak itu tidak ada. Yang lubang ini adalah lubang rantai keteng atau rantai kecil, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan tiny child. Jadi antara blok 2 tak dengan 4 tak itu beda, jangan disamakan. Bedanya salah satunya lubang knalpot itu ada di blok, sementara di 4 tak itu tidak ada. Bisa? Oke, lanjut. Yang kedua, silinder head atau kepala silinder atau kop. Pernah dengar? Penutup ini, kopnya di atas ini, penutup busi. Dia berfungsi sebagai ruang bakar, jadi di tempat sini. Jadi ini adalah silinder headnya motor 2 tak. Ini saya ambil punya Ninja. Ini punya Z1 Jupiter Z1. Revo juga model begini juga. Bedanya di 2 tak itu cuma ada lubang busi
dengan kalau ada siklus pendingin air, ada lubang-lubang pendingin air. Tetapi di 4 tak itu banyak alatnya, namanya mekanisme katup yang mengatur bekerjanya sebuah klep atau katup atau pal. Di 2 tak tidak ada. Bisa? Sudah mulai tahu pembedaan antara 2 tak dan 4 tak dari komponennya. Yang berikut, ini gambar apa? Ini seher. Bahasa Inggrisnya namanya seher, tulisannya zuiger, bahasa Belandanya piston, bahasa Indonesia torak. Torak atau piston 2 tak dengan 4 tak pasti berbeda. Dari modelnya 2 tak itu agak panjang, 4 tak itu pendek. Yang berikut, dia punya alur atau got tempat ring seher itu cuma 2. Sementara 4 tak itu berapa? 3 ada 1, 2, 3. Kalau ini 4 ada yang sampai 4. Jadi kalau di sini di 2 tak ada ring seher 1, ring seher 2. Kalau di 4 tak ada ring seher 1, ring seher 2. Kalau pada mesin-mesin diesel seperti ekskavator begitu sampai 3. Yang terakhir itu namanya ring oli, supaya itu oli jangan masuk ke atas piston. Kalau masuk ke atas piston sama saja dengan 2 tak. Berasap. Jadi yang mengikis oli itu supaya jangan itu terbakar adalah namanya paling yang di bawah ini adalah ring oli. Di 2 tak coba perhatikan, tidak ada ring oli. Karena apa? Memang diharapkan oli itu yang dari bawah, yang dari karburator yang menuju ke bawah itu lalu ke atas ini diharapkan untuk terbakar untuk melumasi dinding piston ini dan dinding silinder. Jadi tidak dilengkapi dengan ring oli. Lanjut. Ini namanya apa? Stang seher. Stang seher 2 tak dengan 4 tak sama atau beda? Beda. Yang pertama, pada big end, ini big end atau pena crack as yang biasa Anda bawa ke tukang pres kan kalau buka. Di sini ada bearing. Di sini juga ada bearing di 4 tak. Tapi pada small end atau pen seher di 2 tak itu ada bearingnya juga, ada bantalannya, bantalan peluru namanya. Di 4 tak itu tidak ada. Di 4 tak itu tidak ada bantalan pada small end atau pena torak atau pena piston, pen piston namanya. Itu bedanya. Jadi tidak bisa antara stang seher 2 tak dipakai ke 4 tak. Di sini saja sudah beda. Yang berikut, apa ini namanya? Crack as. Dari gambar ini kita sudah lihat model crack as 4 tak itu dengan 2 tak beda. Apakah bisa kita pakai? Tidak. Crack as pada 2 tak ini dia juga berfungsi sebagai katup atau klep di ruang engkol. Sementara untuk 4 tak crack asnya hanya berfungsi sebagai perubahan gerak naik turun menjadi gerak putar. Jadi tidak bisa disamakan atau dipasang atau disubstitusi dari 4 tak ke 2 tak, 2 tak ke 4 tak. Itu DP beda. Yang berikut kita masuk pada apa namanya ini? Ring seher atau ring piston. Di 2 tak tadi, di sehernya tadi dia punya alur, dia punya got itu cuma berapa? Cuma 2, tidak bisa ditambah. Cuma ring 1, ring 2. Sementara di 4 tak itu ada ring 1, ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Ini tiga ini adalah ring oli, dimasukkan dalam satu alur pada piston. Jadi ini fungsinya untuk mengikis oli supaya jangan ikut terbakar. Jadi biasanya orang kalau sudah berasap motornya 4 tak itu kalau bukan bloknya ring sehernya sudah haus. Karena apa? Dia tidak mampu mengikis oli yang ada pada dinding blok ini. Dia harus kikis dari tulang-tulang di bawah. Begitu dia naik, dia ikut naik. Begitu dia turun, dia bawa pulang ke bawah supaya jangan ikut terbakar. Yang berikut, busi. Apakah busi 2 tak dengan 4 tak sama atau beda? Beda. Rata-rata untuk busi 2 tak itu besar.
Sementara untuk 4 tak itu rata-rata kecil. Kenapa besar? Karena di 2 tak harus membutuhkan api yang sangat kuat. Yang berikut, apakah di 2 tak ada klep atau tidak? Tidak ada. Sekarang kita lihat. Kalau di 4 tak ada namanya klep, yang kita biasakan dengan, kalau dengan teman-temannya itu kita namakan dengan mekanisme katup atau mekanisme klep. Ada pelatu klep atau biasa dalam bahasa Inggris dikenal dengan rocker arm. Ada klep itu sendiri, ada 2. Ada klep masuk dengan klep buang. Ada pairnya, ada noken asnya. Di 2 tak tidak ada. Di 2 tak itu tidak ada pair klep, tidak ada noken as, tidak ada rocker armnya, tidak ada. Yang ada sebenarnya di 2 tak itu ada klepnya, namanya klep rear. Habis karbu, dia punya intak, dia punya manifold, ada di situ yang begini-begini. Iya, ada Pak. Itu namanya rear valve. Yang ini biasanya itu orang ganti pakai mika ini. Kalau di balap-balap, mika Tamiya yang paling banyak. Ini yang mengatur bahan bakar dari karburator masuk ke ruang engkol. Tetapi kalau di 4 tak yang mengatur masuknya itu adalah klep masuk. Sama-sama juga punya busi. Cuman dia di 2 tak namanya rear valve, di 4 tak adalah mekanisme katup. Yang berikut, manifoldnya, intak manifold. Samakah intak manifold 2 tak dan 4 tak? Beda. Pasti beda. Kalau 2 tak masuknya adalah di ruang engkol. Dari karbu masuk minyak itu ke dalam crack as. Tetapi di 4 tak itu masuk ke kepala silinder. Di bagian atas di kopnya. Itu bedanya 2 tak dengan 4 tak. Sekali lagi, minyak masuk pada 2 tak itu masuk ke ruang crack as. Sementara untuk 4 tak masuk ke kepala silinder. Yang berikut, dilihat dari knalpot, apakah sama atau tidak? Pasti beda. Kita lihat saja gambar ini adalah motor 2 tak, modelnya seperti ini. Biasanya ada pengembungan di sini ya. Sementara untuk 4 tak dari kepala silinder sampai di mufflernya ini kecil, nanti mufflernya besar. Ini namanya muffler. Oke, secara konstruksi motor 2 tak itu lubang pembuangannya di blok. Sementara lubang masuknya bensin itu di bak mesin masuk ke poros engkol atau crack as. Dia keluar di sini. Jadi kenapa dikatakan dengan 2 langkah atau 2 tak itu? Satu itu dalam satu gerakan dari bawah sini ke atas ini seher. Kan rata-rata itu seher begini kan? Begini kan? Dari sini ke sini itu dihitung 2 langkah. Tapi itu kan tidak masuk di akal. Satu kalau begini dihitung 2 langkah, tetap dihitung 1. Tetapi yang terjadi pada satu kali dia bergerak itu sudah langkah hisap dengan langkah kompresi. Ini lihat tanda panahnya. Dari bawah ke atas, karena di sini terjadi kevakuman, maka otomatis saluran ini yang menghubungkan dari karburator, minyak terisap masuk ke dalam crack as. Di sini pasti ada sisa minyak. Iya. Sehingga yang di atas menjadi kompresi tak tekan, tidak ada dia punya lubang-lubang lagi. Maka terjadi kompresi. Di sini namanya paling bawah ini titik mati bawah, yang di atas namanya titik mati atas. Itu saya ulangi lagi. Seher dari bawah menuju ke atas disebut dengan langkah hisap dan langkah kompresi. Di bawah langkah hisap, di atas langkah kompresi. Yang berikut, setelah dia sampai di atas, ini busi memercikan bunga api dari listrik yang diberikan dari
koil atau kuil, sehingga busi ini berapi. Tapi dia berapi nanti ini pasti puncak meledak, maka pasti ini terturun dari di begini terturun begini. Satu langkah atau dua langkah? Satu, karena dari TMA atau dari atas menuju ke TMB ke bawah. Satu langkah. Yang terjadi juga dua. Ada langkah ekspansi atau langkah usaha serta langkah buang. Coba lihat. Dari atas tadi dia naik, ini dia turun. Dia turun, yang itu di sini kan ada minyak. Dia masuk ke atas lewat sini. Ini lubang ini. Yang tadi itu lubangnya blok tadi. Dia masuk di sini. Otomatis kalau dia turun ini di sini kan tidak ada celah, tidak ada lubang-lubang, toh? Otomatis ini minyak yang ada di sini akan naik ke sana. Di sini ada sisa hasil pembakaran atau asap kan? Karena di lubang knalpot sudah terbuka, maka otomatis keluar digantikan dengan gas baru yang dari sini masuk ke sana. Ini untuk dua tahap. Kita lihat video. Ini masuk minyak yang ungu-ungu ini masuk di sini ya. Dia lewat sini ya. Yang merah ini meledak di atas, merah keluar di sini. Coba lihat. Iya tidak? Ini lubang ke karburator ini. Ini manifolnya ini. Dia masuk di sini. Begitu dia turun, dia naik ke atas. Yang asap itu yang warna merah itu keluar ke lubang knalpot. Ini untuk dua tahap. Ini agak lama. Coba lihat. Ini yang dinamakan dengan katup tadi. Ini terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Ini minyak masuk di sini ya. Minyak masuk, dia terdorong ke atas, terbakar, terturun di bawah, masuk lagi. Dan selama motor itu berbunyi, bergerak, berarti selama ini motor crack as ini atau seri ini tetap naik turun begini terus. Selama kunci kontak itu Anda tidak matikan. Oke. Yang berikut 4 tak. Tadi komponen-komponennya sudah. Jadi sekali lagi 4 tak berarti memiliki 4 langkah. Langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Pertama pada langkah isap itu crack as dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Tadi kalau 2 tak itu dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kebalikan dengan 4 tak. Langkah isapnya 4 tak itu dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Katup atau klep masuk terbuka. Campuran udara dan bensin yang dari karburator itu masuk ke saluran masuk menuju ke ruang bakar. Sementara klep buang ini masih tertutup. Itu langkah isap dari atas ke bawah. Dia hisap. Otomatis bensin dan udara yang dari karburator itu masuk ke dalam. Selesai satu langkah. Tidak bisa dicampur-campur. Yang kedua, setelah dia ke bawah dia kemana? Dia naik. Ini langkah kompresi dari titik mati bawah. Ini piston ini menuju ke atas titik mati atas. Ini yang dinamakan dengan kompresi. Kedua katup tertutup. Ini naik ke atas. Sehingga di sini volumenya menjadi kecil karena dia press ya, dia tekan. Iya. Sama dengan Anda memompa pakai pompa sepeda itu, kalau didorong ke bawah itu kan keras. Sehingga anginnya masuk ke ban. Tapi ini karena semua tertutup, otomatis padat DP udara di dalam. Itu minyak itu kan. Pada puncak atau biasanya 8 derajat sebelum titik mati atas, itu busi meledakkan bunga api. Apa yang terjadi kalau bensin dibakar pakai api? Apalagi dalam tekanan yang tinggi, pasti meledak kan. Karena dia meledak, dia kemana DP udara ini? Coba. Tidak ada kan? Tidak ada lubang. Di sini ada ser, ada blok dengan ada ring ser. Di atas ada klep. Sementara tertutup semua. Dia meledak kemana? Dia bergerak. Terturun ke
ke bawah, tak turun lagi begini. Terturun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Yang ini yang dinamakan dengan usaha atau tenaga. Yang ini yang dapat menggerakkan motor, bisa naik gunung, bisa mengangkat kelapa, kopra dan sebagainya, bisa pasal 3. Ini digerakkan ini. Kalau isap ini cuma memasukkan minyak, kalau ini cuma mengkompresi. Tapi yang membuat motor itu berjalan di langkah usaha. Tertur dari titik mati atas menuju ke bawah, jadi terturun ke titik mati bawah. Karena saking kencangnya dia meledak, tak turun begini, otomatis dia kemana? Tak balik kan? Kan dia begini kan? Karena saking kencangnya dia turun ke bawah, otomatis ada tenaga potensial yang naik ke atas, sehingga klep buang terbuka, sehingga itu hasil pembakaran di sini, itu gas itu keluar melalui klep buang lalu ke kanal bor. Selama kunci itu Anda tidak matikan, setelah masuk sini, masuk lagi ke sini. Dan 4 langkah ini atau 4 siklus ini akan begitu terus selama bensinnya tidak habis. Sehingga dikatakan dengan 4 tak. Beda tadi 2 tak. 2 tak begitu dia naik ke atas, di bawah langkah isap termasuk minyak, di atas langkah kompresi. Begitu sampai di puncak, busi memercikan bunga api, meledak, terturun. Di atas langkah, di bawah langkah usaha, di atas langkah buang. Karena begitu turun begini, gas yang ada di sini terdorong masuk ke atas, yang di atas langsung keluar ke kanal bor, tetapi di 4 tak tidak. Jadi di 2 tak itu cuma memerlukan 1 kali putaran krek as. Di 2 tak 1 kali putaran krek as, 2 kali dia bergerak ke atas ke bawah. Tetapi di 4 tak, 4 kali dia bergerak, 2 kali ke atas, 2 kali ke bawah. Isap, kompresi, usaha, buang. Krek as ini berputar setengah karena dia ke atas, dia ke bawah setengah lagi, jadi 1. Dia ke atas, dia ke bawah lagi, ulang. Dia dari sini, dari langkah isap, dari atas ke bawah, setengah putaran krek as. Dia balik ke atas, 1. Dia balik usaha ke bawah, 1,5. Dia balik ke atas langkah buang, 2 putaran. Jadi 4 kali seher naik turun, 2 kali naik, 2 kali turun, 2 kali krek as berputar, 1 kali noken as berputar. Jadi 4, 2, 1. 4 langkah krek as, 2 kali putaran seher, 1 kali noken as. Noken as itu di sini, ini. Untuk menekan sepatu klep atau rocker arm itu sendiri. Saya ulangi, 2 tak, 2 kali seher bekerja, naik dan turun, krek as 1 kali berputar, selesai kan? Iya. Kalau di 4 tak, 4 kali seher bekerja, 2 kali dia naik, 2 kali dia turun, 2 kali krek as berputar, 1 kali noken as berputar. Coba lihat. Langkah isap tadi, dia kompresikan, meledak, tak turun, maka usaha, dia buang. Masuk, kompresi, usaha, buang. Lihat klepnya terbuka, keluar. Masuk, dia terbuka klepnya, dia kompresi, tutup keduanya, dia meledak, usaha tetap tertutup keduanya, dia naik lagi, buang. 4 tak atau 4 langkah. Bisa dipaham? Ini 4 tak juga. Ini noken as. Ini coba lihat. Atau ini mana yang lebih lama? Yang ini ya? Tunggu. Ini langkah ketiga, ini langkah keempat, tunggu. Perhatikan ini. Langkah pertama itu langkah isap, langkah usaha, meledak, usaha, buang. Buangnya di sini kan? Ini masuk, yang ini kompresi, usaha, buang di sini. Begitupun yang di sana.
Ini adalah siklus atau prinsip kerja dari sebuah motor 4 tak. Ada di manakah motor 2 tak dan 4 tak digunakan? Anda sudah bisa lihat di manakah atau jenis sepeda motor apakah yang menggunakan 2 tak? Fish Air, RX King, Satria View itu 4 tak. Satria 2 tak. Ninja. Oke, kalau yang 4 tak, motor Matic apa dulu? Jenisnya Mia Sporty, Beat, CBR, M3, Vario, CBR dan lain sebagainya kan? Tanda-tandanya adalah kalau 2 tak berasap, kalau 4 tak tidak, tapi adalah dalam tanda kutip. Kalau dia punya rinser sudah aus, pasti berasap juga biar 4 tak kan? Oke, yang kedua, so tahu perbedaannya? Selain yang saya sebutkan dari asap, apa perbedaan motor 2 tak dan 4 tak? Kalau dia lewat, suaranya. Kenapa suaranya? 2 tak bagaimana? Berisik. Kalau 4 tak? Lembut. Halus. Kecuali pakai knalpot Ederbond. Ada yang bertanya tentang 2 tak dengan 4 tak? Silakan. Ada bertanya? Silakan. Kenapa kalau oli mesin begitu ada beda-beda? Biasa ada yang 800 mili, ada 1 liter. Oke. Siapa yang boleh bantu menjawab? Kenapa kalau beli oli di toko itu ada yang 800 ml tidak cukup 1 liter, ada yang 1 liter? Ada yang bisa jawab? Oke, saya jawab ya. Jadi, kenapa dia 800, kenapa dia 1 liter? Karena tergantung kapasitas sebuah motor. Kalau motornya besar, berarti menggunakan oli pelumas yang besar juga. Kalau dia kecil, misalnya di bawah atau sama dengan 100 cc, rata-rata itu 800 mili. Tapi kalau sudah masuk di 125 ke atas, dia sudah menggunakan 1 liter. Jadi tergantung kapasitas mesinnya. Sama dengan Clinton, kalau nanti besok-besok besar, pasti dia makan itu 2 piring dibandingkan sekarang 1 piring. Jadi tergantung dari kapasitas. Yang kedua lagi, ada yang bertanya? 1 orang lagi. Oke, silakan Clinton. Mana yang lebih bertenaga? Motor 2 tak Atau 4 tak? Siapa yang boleh bantu jawab? Mana yang bertenaga 2 tak dengan 4 tak? Oke, silakan. Yang lebih bertenaga itu 2 tak, karena langkah kerjanya cuma 2 langkah. 2 langkah. Iya. Sementara 4 tak terlalu banyak. Iya, terlalu lama. Oke. Atau ada yang beda sependapat, tidak sependapat dengan dia? Ini kita belajar ini walaupun sambil ini. Sepakat dengan dia? 2 tak itu lebih bertenaga? Sepakat? Saya butuh kata dulu, sepakat atau tidak? Sepakat. Jadi sebenarnya 2 tak, 4 tak itu yang lebih bertenaga adalah 4 tak. Tetapi yang punya kecepatan itu adalah yang 2 tak. Bandingkan cc yang sama 100 cc misalnya Jupiter dengan Fish Air sama kan? 110 tidak salah, 110 ya. Itu dengan putaran yang sama, DP krek A sama berputar, mana yang lebih laju? Ya sama, DP krek A sama DP putaran. Kalau misalnya Jupiter 100 DP putaran, bisa 100, mana yang lebih laju? Ya sama. Cuman kalau misalnya sama-sama 100 cc, terus dibalapkan dengan beban yang sama, 2 tak itu dalam 1 kali kerja itu cuma butuh 2 langkah, 1 putaran krek as.
Sementara di 4 langkah butuh 4 kali. Dia terlambat berapa? 2 langkah kan? 2 langkah. Sehingga kalau ditarikan pasti lebih menang 2 tak. Dia baru mau makan, dia baru mau isi, 2 tak solari duluan. Sehingga 2 tak itu lebih laju. Tapi yang bertenaga adalah yang 4 tak. Sekarang saya punya pertanyaan buat Anda. Mana yang lebih irit, 2 tak atau 4 tak? Silakan. 4 tak. 4 tak. Kenapa sampai 4 tak dia irit? Karena bahan bakarnya tidak terlalu banyak memakan di ruang bakar. Di ruang bakar. Ada yang lain? Karena ruang minyak itu atau gas buang itu diatur oleh mekanisme K1. Dan pembuangannya juga itu diatur oleh K1. Tetapi kalau kita kembali ke 2 tak, ini ada kemungkinan bensin atau gas yang dari karbu itu yang masuk ke dalam ruang bakar ikut keluar karena ini tidak terkontrol. Coba lihat. Yang merah ini adalah panas atau asap. Yang biru ini minyak. Karena kalau lambat dia ke atas, otomatis minyak juga ikut keluar boros. Sehingga biasanya itu motor 4 tak, 2 tak itu dia punya ujung knalpot biasanya basah-basah. Basah tuh tidak? Iya, karena apa? Karena ini minyak juga ini ada yang ikut keluar, tidak terbakar di situ. Sementara 4 tak itu kemungkinan besar semuanya terbakar karena Ada yang di sini nanti klep masuk terbuka baru minyak itu bisa masuk. Iya. ya Sementara kalau sudah klep masuk, klep buangnya tertutup. Begitupun waktu dia buang, dia dorong ke atas, asap ini keluar ke klep sini, ini tertutup jadi tidak ada minyak yang masuk sehingga irit, tidak boros. Lanjut. Oke, silakan baca bahan ajar yang telah dibagikan. Boleh juga browsing juga boleh tentang motor 2 tak 4 tak. Silakan Anda membaca, mencari informasi dari yang kita pelajari tadi, yang kita amati. Silakan dipelajari. Silakan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, silakan yang Anda diskusikan adalah pertama, uraikan pengertian motor 2 tak dan 4 tak. Yang kedua, apa saja atau rincikan nama komponen motor 2 tak, 4 tak, serta bagaimana prinsip kerja motor 2 tak, 4 tak. Dari hasil membaca di buku atau modul yang sudah Anda miliki maupun hasil selancar dari internet Anda. Diskusikan secara kelompok.
Oke, yang berikut setelah Anda berdiskusi dan membaca buku serta modul dan bahan ajar lainnya berselancar internet, silakan kita menganalisis prinsip kerja melalui mesin cutting. Saya hidupkan dulu ya. Oke. Jadi kalau tadi kita cuma dapat mengamati melalui animasi atau video, sekarang kita perhatikan bersama bagaimana motor 4 tak itu bisa bekerja dengan yang sebenarnya kan. Jadi ini namanya motor cutting yang sudah terbelah. Ini lihat. Jadi kondisi di dalam motor itu selama mesin itu hidup, baik itu ketinting, motor diesel, motor 4 tak, 2 tak, posisi seri itu begini. Tapi ini adalah motor cutting buat untuk 4 tak karena dia mempunyai klep di sini. Boleh pindah di sini. Di sini supaya dilihat. Jadi ini untuk 4 tak, ada yang paling atas itu adalah ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Itu di situ crack as. Jadi di puncak sini itu dinamakan dengan titik mati atas. Begitu dia ke bawah begini, titik mati bawah. Jadi selama kunci kontak itu Anda tidak matikan, dia akan begini-begini terus. Kalau tidak kelihatan silakan berdiri. Jadi jangan pandang begitu motor cuman di dalam itu cuman bunyi begitu saja tanpa ada alat yang bekerja, tapi ternyata itu seher itu selama motor itu hidup itu kerjanya begitu. Jadi kalau dikasih laju itu lebih laju. Artinya kalau di motor, di sepeda motor itu Anda kasih laju lebih laju lagi. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya Anda matikan kunci kontaknya, diam. Tapi setelah Anda hidupkan kunci kontak, Anda sadar motor itu kalau tidak ada gangguan, maka motor itu akan hidup. Begitu Anda starter atau disela, keluar suara, itu motor itu sudah dia jalannya seperti itu. Kalau Anda gas, semakin Anda gas menambah bahan bakar, semakin laju atau kencang dia punya gerakan itu. Klepnya juga di sini bekerja. Coba kelinting kami yang tiga orang. Silakan lihat di sini. Karena di sini tidak kelihatan. Jadi, coba diperhatikan bersama. Klep yang dekat knalpot itu pasti klep buang. Iya. Klep yang dekat dengan karbu itu pastinya klep masuk. Jadi ini lihat, kalau saat klep ini penekan atau sepatu klep ini bergerak, kalau yang dekat karbu berarti itu langkah hisap. Kalau yang bergerak di yang klep dekat knalpot berarti langkah buang. Lihat ini. Buang masuk kompresi usaha buang. Begini terus. Jadi bergeraknya begitu. Jadi sepatu klep ini atau kram itu yang menekan klep. Yang bawa balik dia siapa? Namanya per klep. Jadi kalau misalnya bocor juga sudah di skir masih bocor, berarti kemungkinan tanda-tandanya per klepnya sudah aus atau sudah kalah. Jadi jangan kita cuma berpikir bahwa dia punya oli seal,
atau dia punya permukaan klep yang tidak rata, sudah diganti oli seal, sudah di skir tapi masih bocor, kemungkinan per klepnya yang sudah kalah tidak mampu menutup. Jadi kalau dikasih laju, jadi ini yang karbu, ini yang bahan bakar, jadi ini klep masuk, ini klep buang. Kalau ini dia bekerja, namanya langkah isap. Kalau yang sana bekerja itu langkah buang. Di tengah-tengahnya langkah kompresi dan usaha bagaimana? Dua-dua klep tidak bergerak. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Yang pastinya selama ini kita cuma hayalkan itu motor bekerja dia punya isi kan? Kita cuma hayalkan. Hari ini kita lihat bersama bahwa kerja piston itu di dalam blok silinder itu begitu. Kalau ada gangguan yang mempengaruhi langkah keempat itu atau pada langkah usaha, pada motor 2 tak ada gangguan, pasti motor itu tidak hidup. Sama dengan memasak nasi tadi. Kalau seandainya Anda cuci itu nasi tidak bersih, apa yang kamu rasakan waktu makan nasi? Mungkin ada pasir-pasir, tidak enak. Berarti ada gangguan. Sama dengan langkah ini dari misalnya 4 tak, ada langkah isap, langkah isap, kompresi, usaha buang. Kalau ada masalah pada langkah keempat itu, yang pastinya kinerja motor juga pasti tidak beres kan? Yang kita perbaiki, kita sebagai calon teknisi, itu yang kita harus pelajari. Kenapa sampai dia begini? Gitu. Silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan yang muncul begini. Pak, kenapa lebih sering patah ring seher di 2 tak dibandingkan 4 tak? Terus yang berikut, kalau 2 tak patah ring seher itu langsung terkancing. Tapi kalau 4 tak patah ring seher itu masih bisa, asnya masih bisa diputar. Biasanya begitu kan? Karena pada blok silinder 4 tak itu tidak ada lubang-lubang. Di 2 tak itu lubangnya ada, yang tadi itu tampak saluran bilas itu, yang ini di blok. Ini kalau patah, maka ini ring seher di sini tak ini. Di 4 tak coba lihat, tidak ada lurus. Beda kan? Ini cuma lubang pendingin, lubang air ini, radiator punya anu. Tapi kalau di sini lihat ini. Jadi kalau dia patah tak di sini, tak kancing itu motor. Jadi kalau motor 2 tak kancing, itu dipastikan rusak. Tapi kalau 4 tak belum tentu. Karena ini tidak ada hambatan pada dinding silinder ini. Ini yang kecil ini ya ring kompresi, yang besar ini ring oli. Oke, saya akan membagikan LKPD. Nanti di situ ada job sheet. Silakan buka job sheetnya. Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang berikut, yaitu mengkomunikasikan dari hasil apa yang Anda diskusikan, mengamati, menanya tadi,
silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Dari cara kerja motor 4 tak, yaitu piston dari TMA ke TMB itu melakukan langkah hisap. Selanjutnya dari TMB menuju TMA itu melakukan langkah kompresi. Dari piston dari titik mati atas ke bawah lagi melakukan usaha, dan terakhir langkah buang. Oke. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Engine 2 langkah atau engine 2 tak adalah engine yang bekerja dengan 2 langkah gerakan piston atau 1 putaran poros engkol untuk mencapai siklus kerja. Dalam 2 langkah tersebut, ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, maka akan terjadi proses kompresi campuran udara dan bahan bakar serta pemasukan campuran udara dan bahan ke dalam bak engkol. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, dari pembelajaran kita ini kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Saya menyimpulkan bahwa dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui mana motor yang 4 tak dan mana yang 2 tak, dan cara kerjanya, dan mengetahui cara kerjanya masing-masing. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman kita. Oke, jadi Bapak akan menyimpulkan. Jadi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, pertama, pengertian daripada motor 2 tak dan 4 tak kita bisa mengetahuinya. Yang kedua, baik itu komponen-komponen utama motor 2 tak dan 4 tak. Yang terakhir adalah kita dapat menguasai prinsip kerja motor, baik motor 2 tak maupun 4 tak. Sekarang kita mengerjakan ujian. Jadi Bapak akan membagikan lembar ujian untuk dikerjakan sekarang. Ujiannya yaitu ujian pengetahuan. Silakan dikerjakan. Oke, waktu mengerjakan ujian tes sudah selesai. Silakan dikumpul di depan dengan posisi lembar jawaban tertelungkup. Kumpul masing-masing di depan. Oke, terima kasih. Oke, hasil ujian Anda hari ini, Hendra dapat 90, Riansa 87, Alfian 90, Tasman 95, Clinton 97, Sarum 80. Dan menegaskan kembali bahwa pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan membawa berkah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kita. Pertama, siswa dapat, kita harus dapat atau mampu merinci pengertian daripada motor 2 tak dan 4 tak. Yang kedua, menguraikan komponen-komponen motor 2 tak dan 4 tak serta menganalisis cara kerja atau prinsip kerja motor 2 tak maupun 4 tak. Oke, silakan yang berikut kumpulkan job sheet Anda di depan.
Oke, terima kasih job sheet-nya dan LKPD-nya sudah dikumpulkan. Jadi saya sebagai guru memberikan motivasi kepada kita, walaupun di zaman pandemi sekarang ini, jika ada guru yang memberikan tugas atau apa, mengajak kita datang belajar di sekolah, mari kita belajar datang ke sekolah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Walaupun masih dalam wabah COVID ya, jangan lupa kita membawa masker, mencuci tangan sebelum kita memasuki ruangan, menjaga jarak 1 meter, supaya artinya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya. Yang kedua, dengan mempelajari prinsip kerja motor 4 tak, maka kita lebih mudah mengenali atau merawat, memperbaiki kerusakan-kerusakan dari berbagai motor, baik itu jenis 2 tak maupun 4 tak. Bagaimana kita mengerjakan motor? Kita cuma tahu ini yang rusak, tapi cara kerjanya kita tidak tahu. Misalnya, saya yang rusak piston, tapi kita cuma tahu piston model begini. Sebenarnya cara kerjanya apa? Jadi sebelum kita merawat, memperbaiki, kita harus tahu dulu komponen itu fungsinya untuk apa, bagaimana cara kerjanya. Walaupun kita tahu memperbaiki, tapi kalau cara kerjanya kita tidak tahu, yang pastinya tidak sesuai yang kita inginkan. Baik, tapi tidak sesempurna dengan orang yang lebih tahu dia punya prinsip kerja atau cara kerjanya komponen. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya segera mengingatkan bahwa pertemuan minggu depan kita akan belajar yaitu proses pembentukan dasar logam. Jadi di rumah silakan belajar untuk mempersiapkan pembelajaran kita minggu depan. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Kepada Clinton, silakan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Clinton. Sekarang saya kasih supaya semangat lagi. SMK? Bisa. SMK? Kompeten. Kompeten. Terima kasih dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pembelajaran hari ini kita akhiri.